Muhammad Nasir Matang atau Maulidul Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu حريص عليها ووجب تبشير بها ولتكن منكم أمتي يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para hadirin yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita mensyukuri terhadap segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan melaksanakan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ini adalah pada saat kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Berulang kali saya katakan ini merupakan momentum yang paling penting bagi kita pada saat kita melaksanakan salat 5 waktu. Karena kan Allah sedang memuliakan kita, mengizinkan kita untuk bertemu dengannya. Bayangkan berapa banyak di antara saudara-saudara kita mereka tidak diizinkan. Mereka memilih untuk tidur di atas kasurnya. Kemuliaan tersebut tidak mereka raih di pagi ini. Namun alhamdulillah Allah berikan kemampuan, kekuatan, keimanan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW. Kalaulah bukan Rasul, maka kita tidak akan pernah bertemu di tempat ini. Saya yakin sekali Bapak Ibu semuanya tidak akan pernah malah hadir ke tempat ini kalau seandainya tidak ada petunjuk dari baginda Rasulullah SAW. Rasulullah yang menyampaikan segala tatanan kehidupan ini. Rasulullah yang menyampaikan kepada kita apa yang harus kita lakukan di pagi hari. Semoga petunjuk ini juga kita dapatkan pada saat nanti hari kebangkitan. Pada saat kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan diberikan syafaat kepada kita semua. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan disuguhkan ayat dari Al-Baqarah dari kalam mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas dosa besar al-kabiratu at-tas'atu wal 'ashrun, yaitu dosa besar yang ke-29, di mana Imam Az-Zahabi menjelaskan di dalam kitabnya Al-Kabair, dalam kitab dosa-dosa besar. Dosa besar yang ke-29 itu adalah al-muhallil wal muhallallah, orang yang menyuruh menghalalkan dan yang melakukan penghalalan. Halal apa? Halal dalam hal perkawinan. Di dalam antropologi Aceh, istilah ini dijelaskan dengan diberikan nama Cina buta. Saya tidak tahu kenapa terlibat Cina dalam hal ini. Ya, seharusnya ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semuanya. Kalau sudah ada pekerjaan yang membuat seseorang itu menceraikan istrinya sampai dengan cerai talak ketiga, dan setelah itu dia menunggu masa iddah, setelah itu dia harus menikah lagi, dan setelah menikah dia bercerai baru boleh kembali kepada suami pertama. Nah, ini penting sekali, di mana kita perlu menjelaskan kepada generasi kita tentang makna nikah itu. Makna nikah inilah yang sedang kami lakukan di beberapa kabupaten kota untuk melakukan pendidikan pranikah. Pendidikan pranikah ini penting supaya apa? Supaya orang-orang calon catin namanya, calon pengantin itu tahu apa dan bagaimana membangun rumah tangga. Selama ini tidak berlaku bagi bapak-bapak yang sudah expired ya. Ini bagi calon pengantin yang masih muda-muda. Nah,
Kenapa ini penting? Dikarenakan kalau kita melihat dari peran suami, itu adalah peran yang paling dominan dalam membangun rumah tangga. Sehingga Al-Quran mengibaratkan suami itu adalah qawwam. Qawwam itu adalah melindungi, bukan yang kuat, yang kuasa, bukan. Yang melindungi. Berarti dia mengayomi, menafkahi, bertanggung jawab. Ini fungsi laki-laki. Fungsi seorang suami di dalam rumah tangga itu adalah semua keberlangsungan rumah tangga itu adalah tanggung jawab suami. Berbeda hari ini, dan ini sangat banyak kita temukan. Seorang suami tugasnya di mana? Tugasnya di rumah. Seorang istri di mana tugasnya? Istri tugasnya di luar rumah. Sudah berbalik. Peran suami istri berbalik. Nah, pembelajaran tentang nikah ini sangat-sangatlah penting. Sehingga apa? Sehingga pada saat seseorang itu mengalami masa-masa konflik di dalam rumah tangga, dia tidak mudah untuk mengeluarkan kata-kata talak. Kalau dia mengeluarkan kata-kata talak, ya, dengan emosikah, tidak emosikah, maka talaknya itu akan jatuh. Terdapat perbedaan pendapat ulama. Pada saat ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya kalau ditalak 1000 jatuh 3. Ada pendapat ulama yang mengatakan mau ditalak 2000 pun tetap jatuh 1. Itu perbedaan masalah fikih. Ya. Nanti kalau misalnya permasalahan seperti ini dapat dirujuk kepada pengadilan negeri, pengadilan agama di Indonesia, bagaimana keputusannya. Namun yang ingin kita sampaikan kepada jemaah semuanya, al-muhallil dan muhallallah, orang yang menghalalkan dan yang mempraktekkan menghalal ini merupakan di antara dosa besar, dilaknat oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW lu'ina al-muhallil wa muhallallah, melaknat orang yang menyuruh untuk menghalalkan dan yang mempraktekkan menghalalkan. Contoh kasus, seorang suami menceraikan istrinya. Katakanlah dia cerai sampai dengan cerai ketiga, talak yang ketiga. Kalau talak pertama, seorang suami masih boleh rujuk. Misalnya dia katakan kepada istrinya, saya ceraikan kamu. Nah, setelah beberapa lama dia kembali lagi kepada istrinya, maka itu dinamakan dengan talak raj'i. Talak raj'i, dia masih dibenarkan untuk kembali kepada istrinya. Nah, kalau seandainya dia talak, saya talak kamu jam 10 nanti, dan kalau kamu masuk dari pintu belakang. Kalau seandainya itu dilakukan oleh istrinya, dua-dua, nah, misalnya kalau itu dilakukan oleh istrinya, dia masuk dari pintu belakang rumah, maka dia jatuh sekali lagi talaknya. Jam 10 sekali jatuh talak, jam begitu dia masuk di belakang rumah, jatuh kedua, maka telah jatuh talak kedua. Dan itu masih bisa kembali, seorang suami masih bisa kembali rujuk kepada istrinya. Dan yang ketiga, apabila dia sudah mentalaknya, jatuh kepada talak 3. Jatuh talak 3 ini, maka dia tidak boleh kembali kepada istri dia, kecuali istrinya menikah lagi dengan orang lain tanpa ada paksaan, ya, menikah dengan sukarela. Mungkin sang suami menyesal atau dia terlalu cinta sama istrinya, sehingga apa dikatakan, dek, kawin lain aja sebentar, habis itu cerai lagi. Dicarinya, cina butanya itu adalah kawannya, tolong nikahin istri saya, tapi jangan sentuh-sentuh. Jangan sentuh-sentuh dia. Kamu kawinin, setelah kamu kawinin, kamu ceraikan. Boleh. Inilah yang dinamakan dengan muhallil wa muhallallah. Orang-orang yang berprofesi seperti ini adalah orang yang dilaknat. Dulu waktu masih kecil-kecil saya, ada itu orang seperti itu. Dan orangnya terkenal di kampung. Ya. Terkenal orang. Kalau mau melegalkan, pergi sama apa bulan misalnya namanya. Dia yang akan cina butakan. Nah, yang parahnya,
Yang parahnya begitu disuruh kawin sama beliau, nggak mau beliau cerai. Nggak mau beliau cerai. Kenapa? Berehat. Sehingga dia nggak mau menceraikannya. Ini yang apesnya. Dan itu sebenarnya tidak dibenarkan di dalam Islam. Kita mengotak-atik hukum tatanan yang dibuat oleh Allah. Nah, permintaan cerai ini, kalau misalnya kita melihat fenomena hari ini, itu yang paling banyak kasus cerai itu adalah kasus fasakh. Di Kota Lubuk Sumawe, di Aceh Utara, dimanapun ya di Indonesia, yang paling banyak minta cerai itu adalah perempuan. Karena berbagai macam kasus, berbagai macam kasus yang dialami di dalam rumah tangga. Di antara yang paling terbesar itu adalah narkoba. Dan yang paling miris, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di daerah kita dalam 1 bulan itu ada 2 kasus melahirkan, dan itu tidak diketahui ayahnya. 2 kasus ya, 1 bulan itu 2 kasus melahirkan. Pas ditanya siapa ayahnya, kita sudah jelaskan kemarin, ini bukan hidup di masa Maryam ya. Maryam melahirkan tidak ada suami. Jangan pernah bilang anulung lagi Maryam bacut saho iman, tidak ada lagi. Kasus di Kota Lubuk Sumawe dan Aceh Utara dalam 1 bulan, seorang dokter kandungan mengatakan ada 2 kasus yang melahirkan dalam setiap bulan itu tidak tahu ayahnya siapa. Ini yang paling bahaya. Nah, kembali kepada cerai tadi. Kalau misalnya kita melihat bagaimana sejarah dan bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW, ada sebuah kisah yang menarik pada saat Rasulullah SAW menaklukkan Bani Mustalik. Bani Mustalik ini pada saat ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, beliau menikahi seorang anak kepala suku Juwairiyah, Ibunda Juwairiyah. Hal yang menarik pada saat beliau menikahi Ibunda Juwairiyah itu, beliau mengatakan, kamu kalau saya nikahi maka kamu terbebas menjadi budak. Maka pada saat itu Ibunda Juwairiyah langsung mengatakan, saya terima nikahmu wahai Rasulullah, dan saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu membuat kaget kok mau langsung menikah dengan Rasulullah. Nah, pada saat menikah dengan Rasulullah SAW, para sahabat melihat Rasul membebaskan budak tersebut, ya, maka para sahabat semuanya membebaskan budaknya. Coba bayangkan, pada saat dulu peperangan itu, seorang mukmin apabila dia mengikuti peperangan maka mereka akan mendapatkan budak. Budak itu boleh digauli tanpa menikah, hamba sahaya namanya. Karena dia kita taklukkan, kita kalahkan. Kenapa dikalahkan? Karena dia ajak beriman tidak mau. Kalau seandainya mereka beriman, maka mereka sudah masuk Islam. Nah, semua harta mereka menjadi harta bawaan umat Islam. Di antara para sahabat ada yang mendapatkan budak. Maka pada hari itu, pada saat Rasul menikahi Ibunda Juwairiyah, apa yang dilakukan? Maka para sahabat semua membebaskan budaknya. Inilah kemuliaan Ibunda Juwairiyah. Karena beliau masuk Islam, maka semuanya terbebas perbudakan di Bani Mustalik. Nah, pada saat itu lihat di dalam kitab sejarah dijelaskan, apakah Ibunda Aisyah cemburu? Nah, kira-kira posisi, bukan ibu di sini, ibu-ibu di luar, pada saat suaminya menikah seperti itu, apa yang dilakukan? Apa yang dikatakan oleh para ibu-ibu di kami nikah loh? Kan seperti itu kan? Pada saat suaminya menikah, pasti dia pernyataannya, kami nikah lagi. Tapi lihat, Ibunda Aisyah pada saat Rasulullah menikah dengan Ibunda Juwairiyah, apa yang dilakukannya? Didampinginya. Ibunda Juwairiyah lalu dikatakan, mulia sekali engkau. Karenamu, maka seluruh Bani Mustalik ini dibebaskan. Coba bayangkan.
Ini motivasi dan pengakuan dari seorang istri kepada istri lama kepada istri muda. Ini yang dilakukan. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana berumah tangga. Karena mereka tahu bagaimana peran seorang istri. Lalu mereka berjalan berdampingan. Ya. Ibunda Aisyah menjelaskan kepada Ibunda Juwairiyah, Rasul itu sukanya seperti ini loh. Kalau begini dijelaskan, dideskripsikan bagaimana kebiasaan Rasulullah. Ini semuanya dijelaskan oleh Ibunda Aisyah kepada Ibunda Juwairiyah. Ini merupakan bagaimana contoh pernikahan, bagaimana rumah tangga yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak pernah ada rasa dan kepingin daripada ummahatul mukminin, para istri-istri Nabi itu, ibunda kita itu, untuk meminta cerai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah. Tapi kalau mereka minta dinaikkan nafkahnya, diberikan nafkah lebih, itu ada permintaannya. Maka ibu-ibu nggak salah, nggak salah. Misalnya melihat bapak udah naik pangkatnya, kan? Udah naik sedikit lagi pangkatnya, minta kepada bapak, kepada suaminya, ya, yang pakai pangkat ron, pula dia betul-betul, kasih lagi ATM satu lagi, misalnya, itu boleh. Kenapa? Karena itu memang dilakukan oleh para ummahatul mukminin. Mana tahu suaminya sudah mendapatkan, katakanlah misalnya jadi bupati, jadi wali kota, jadi asisten, jadi sekda, jadi kepala dinas, dah naik pangkatnya, minta, boleh minta dinaikkan nafkah rumah tangga. Yang tidak boleh dan tidak pernah dilakukan oleh ummahatul mukminin, mereka meminta cerai. Mereka tidak pernah meminta cerai kepada baginda Rasul. Kendati kehidupan rumah tangga Rasul itu terkadang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari sendiri dikatakan, dalam 1 bulan penuh rumah tangga Rasul itu tidak hidup dapur. Kira-kira ada nggak rumah tangga kita seperti itu? Mubah mana kita di rumah? Anak dapur itu, dapur itu tidak hidup, tidak ada api di dalam rumah tangga. Menandakan apa? Mereka tidak memasak selama satu bulan. Begitulah kondisi rumah tangga Rasulullah SAW. Ini yang membuat terkadang pada saat kita merasakan bagaimana rumah tangga kita, ya, bagaimana rumah tangga kita, Allah lebihkan kita, kehidupan kita ini tidaklah seperti itu. Alhamdulillah, semiskin-miskin kita, tingkat 2 hari sekali itu pasti hidup kompor, ya. Kalau tidak hidup kompor, ada kemungkinan dicuri sama anak-anak sabu, ya kan? Kompor gas, ya, atau memang tidak ada gas, itu kemungkinan tidak hidup kompor gas. Tapi kalau seandainya rumah tangga kita hari ini tidak seperti yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, dalam 1 bulan itu rumah tangga Rasul itu tidak ada yang berasap, tidak ada yang membakar kayu bakar. Beginilah kondisi rumah tangga Rasulullah SAW, sehingga kita tidak pernah mendengarkan ada permintaan cerai dari para ummahatul mukminin, dan ini yang paling banyak terjadi hari ini. Mohon maaf saya katakan, orang wanita kalau dia sudah mempunyai kedudukan yang tinggi, makanya yang tadi saya katakan paling banyak yang meminta cerai, fasakh itu adalah dari wanita. Kenapa? Pertama, karena kondisi keuangannya sudah mapan. Jadi dia tidak butuh lagi kepada suami. Kenapa tidak butuh kepada suami? Ternyata kebanyakan di antara orang-orang ini adalah pada saat dia bekerja, dia sudah terbiasa. Pergi kantor, ada yang ngajak makan, sudah nyaman, curhat, nanti terjadi perselingkuhan. Ini yang membuat angka perceraian semakin tinggi dan permintaan cerai itu dilakukan oleh si perempuan. Boleh nanti lihat di KUA berapa persentase angka perceraian. Ini semuanya dikarenakan pembekalan tentang pernikahan itu sama sekali tidak didapatkan. Mereka tidak tahu fungsinya apa. Pada saat mereka sudah menjadi seorang suami,
masih main game. Mohon maaf. Bayangkan udah jadi suami masih main game. Punya anak juga masih main game. Laki-laki macam apa? Begitu juga yang perempuan. Yang perempuan juga seperti itu, tidak pernah bisa menata dirinya. Sedikit-sedikit expose. Ya, kendati dia tidak bekerja, ada di antara wanita yang memang tidak bekerja di luar, tapi dia bisa bergentayangan di dunia maya, bahkan memasuki rumah tangga orang. Duduk dia di rumah tidak bekerja, tapi dia selalu memposting semua aktivitasnya di rumahnya dengan tidak menggunakan busana, tidak pakai jilbab. Semua aktivitas dia dapat dia lakukan, sehingga rumah tangga itu berantakan. Maka perlu sekali kita ingatkan, kalau seandainya rumah tangga kita itu, dan kita sudah pernah menjelaskan di dalam majelis ilmu ini, rumah tangga itu adalah surgamu atau nerakamu. Maka jangan salah memilih calon pasangan. Sehingga apa? Sama juga jangan salah pilih calon dewan. Harus tahu kriterianya, harus tahu programnya. Saya berulang kali saya katakan, ini bukan kampanye untuk memilih seseorang, bukan, tapi harus mencerdaskan. Masa calon, mohon maaf ini kembali kepada ke pemilihan dewan. Masa calon itu hanya menjual nomor? Emang itu pakai buntut? Nah, kalau yang dijual itu nomor, itu tidak etis. Apa yang dijual? Yang harus dijual itu adalah program. Dan itu dibuat komitmen, bukan komitmen. Ya. Komitmen kesepakatan, fakta integritas. Kalau saya terpilih maka saya akan buat ini, akan sedekah ini untuk anak yatim, akan sedekah untuk fakir miskin, akan bangun masjid, akan ini, ada alokasinya semuanya. Dan saya pernah menawarkan kepada salah satu anggota calon dewan, dia katakan, partai saya tidak bisa seperti itu, Ustaz. Itu alasannya. Berarti lebih hebat keinginan partai daripada keinginan Allah dan Rasul. Maka pada saat seseorang ingin memilih calon, ya, maka dia harus pastikan terlebih dahulu siapa calonnya. Saya tertarik dengan salah seorang khutbah nikah seorang ayah pada saat dia menikahkan anaknya. Dia katakan kepada calon suami tersebut, di khutbah nikah ini bapak-bapak harus bisa berceramah seperti ini, ya, harus bisa menyampaikan seperti ini. Datang orang untuk menikahi anaknya, apa dikatakan? Nak, saya mendidik anak perempuan saya dengan baik. Saya berikan dia makanan yang halal. Saya didik salatnya. Saya ajari dia menutup aurat dari dia kecil sampai dengan hari ini. Dan saya tidak meminta apapun dari kamu. Saya tidak menuntut mahar. Hari ini saya akan lepaskan anak perempuan saya setelah saya didik di jalan Allah dengan sebenarnya. Maka nanti di hari akhirat, kalau seandainya anak perempuan saya masuk neraka karenamu, maka saya akan tuntut kamu di hadapan Allah. Coba bayangkan. Ini yang harus disampaikan oleh orang tua. Bukan begitu datang seorang calon suami, ya kan? Apa pertanyaan pertama? Di mana kerjanya, anak? Nah, pertanyaan pertama, di mana kerjanya? Kerjanya sembrautan, Pak. Sembrautan dan Pak. Oh, bukan PNS. Seakan-akan ya, yang dihitung pekerjaan itu adalah PNS. Ini mindset yang harus kita rubah. Kenapa kita akan menyerahkan anak perempuan kita kepada orang yang akan menjaga dia sehingga dia selamat dunia dan akhirat? Maka kita harus tahu siapa calonnya, bagaimana orangnya. Saya menyarankan kepada berbicara dengan Kemenang Aceh Utara, dengan Pak PJ Bupati Aceh Utara, buat satu syarat lagi. Untuk nikah itu harus ada surat bebas dari narkoba. Ini penting, surat bebas dari narkoba. Karena kalau ini tidak ada, bahaya sekali. Apalagi Bapak Ibu tidak mengenal calon
suami anak. Maka berbagai macam cara dan upaya ini memang harus kita lakukan agar apa? Agar tidak terjadi penghalalan seperti yang diskenarikan dalam kondisi tabiat orang-orang yang ada di Aceh ini. Nah, muhallil dan muhallallah ini adalah sangat berbahaya. Kenapa ini dilarang? Karena ini merupakan salah satu amalan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kalaulah ini terjadi, maka akan terjadi kerusakan dalam tatanan kehidupan. Bayangkan, setiap kampung ada satu orang Cina butanya. Bagaimana kondisi rumah tangga beliau? Ya, bagaimana image beliau, gambaran beliau, karakter beliau di dalam tatanan masyarakat? Bagaimana kondisi anaknya? Apa yang dikatakan oleh orang-orang terhadap orang tuanya? Apa pekerjaan ayah dia? Cina buta. Nah, ini yang paling menyakitkan. Kenapa? Karena kondisi dan pekerjaan ini sama sekali tidak pernah mulia di mata Allah. Semoga kita semua terbebas dari perkara muhallil dan muhallallah sehingga kita bisa hidup dalam tatanan kehidupan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nasir Matang atau Maulizul Akbar.